Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam pada seluruh mahasiswa teknik lingkungan yang semester ini mengambil mata kuliah kimia lingkungan. Ya. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba membuat suatu overview ya, atau mengenal mata kuliah kimia lingkungan. Oke, sebelum kita mulai overview kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya adalah Tarmizi Taher ya. Saya saat ini merupakan salah satu dosen ya di program studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Saya lahir di sebuah desa kecil di Lampung Utara ya, pada tanggal 29 Maret 1993, dan saat ini saya tinggal di perumahan Arum Lestari Permai 2 nomor B8 di Sukarame, Bandar Lampung ya. Dan untuk nomor HP yang bisa dihubungi di 0821 8242 7752. Oke. Nah, ini selain saya juga ada dua dosen lain yang akan juga mengampu mata kuliah ini, yaitu ada Pak Andika Munandar dan juga ada Pak Firda Cahaya Alam. Oke, kita lanjutkan. Oke, teman-teman sekalian, jadi pada video kali ini nanti kita akan mencoba mereview sedikit ya, ataupun kita akan mencoba melihat apa sih kimia lingkungan itu gitu ya. Jadi kimia lingkungan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib ya di Prodi Teknik Lingkungan, yang mana nanti ilmu yang akan kalian dapat di mata kuliah ini nanti akan terkait dengan mata kuliah lain di semester depan atau di semester selanjutnya yang perlu kalian ambil ya. Misalnya ya, jadi mata kuliah lingkungan nanti akan menjadi prasyarat ketika kalian ingin mengambil unit proses misalnya ya, ataupun ketika kalian ingin mengambil mata kuliah perancangan bangunan pengolahan air limbah misalnya, seperti itu. Baik, teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dengan kata kimia lingkungan ya, karena itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama ada kimia dan juga ada lingkungan. Jadi untuk bisa memahami apa itu lingkungan, maka kita perlu melihat dua kata ya, atau arti dari dua kata tersebut, yaitu kimia dan lingkungan. Apa sih itu kimia dan apa sih itu lingkungan gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba menggabungkan kedua kalimat tersebut ya. Jadi kalau kimia sudah paham ya, saya yakin kalian sudah mengenal kata kimia ini paling tidak dari SMP ya, SMP, SMA gitu ya. Dan kalian yang mengikuti mata kuliah ini tentu sudah lulus ya mata kuliah kimia dasar 1 dan juga kimia dasar 2 di tahap persiapan bersama, seperti itu. Jadi mungkin ini tinggal pengembangannya saja ataupun pengerucutan dari mata kuliah kimia dasar tadi menuju ke kimia yang terkait dengan lingkungan. Seperti itu nanti yang kita bahas di mata kuliah ini. Oke. Kemudian lingkungan ya kita tahu sendiri ya. Lingkungan itu merupakan kumpulan dari berbagai macam komponen yang kemudian itu menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Jadi kimia lingkungan itu apa sih? Jadi kimia lingkungan adalah studi ilmiah ya terhadap fenomena kimia dan biokimia. Nanti kita akan sedikit membahas terkait dengan biokimia ya, yang terjadi di alam atau yang terjadi di sekitar kita ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam apa itu alam ya, atau apa itu lingkungan. Oke. Sebagai contoh apa gitu ya, kita lihat di bawah gambar yang ini ya, gambar yang di bawah itu kita ada melihat acid rain ya. Jadi fenomena hujan asam ya, ini merupakan salah satu contoh bagaimana ya proses kimia itu kemudian bisa mempengaruhi lingkungan ya.
Bagaimana? Misalnya di situ kan kita lihat ada sebuah pabrik ya, ada sebuah pabrik yang kemudian pabrik tersebut menghasilkan apa itu? Gas buang berupa NO2, SO2 seperti itu ya. Kemudian gas buang tersebut akan masuk ke lingkungan. Lingkungannya apa? Lingkungannya adalah lingkungan udara. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini. Kemudian ketika masuk ke lingkungan udara, maka dia akan berkontak dengan apa? Dengan uap air yang ada di awan gitu ya, atau yang ada di udara. Hasil, maka akan terjadi reaksi kimia di sana menghasilkan zat-zat asam, misalnya HNO3 dan H2SO4, yang ini kemudian akan menjadi hujan asam seperti itu ya. Nah, ini contoh beberapa reaksi kimia yang ada di lingkungan. Kemudian yang selanjutnya ada apa coba? Kira-kira ya. Nah, di samping gambar itu ada apa ya itu ya? Buah apa? Sepertinya buah apel itu ya. Buah apel itu ya. Buah apel, tapi kalau lihat itu sudah tidak segar lagi ya buah apelnya, tapi buah apelnya itu sudah busuk ya. Jadi busuk itu sebenarnya adalah fenomena kimia ya. Lebih tepatnya fenomena biokimia, karena di sana ada dari proses biodegradasi. Nah, kita juga nanti akan belajar terkait dengan konsep ini, karena konsep ini ataupun fenomena ini itu nanti sangat bermanfaat sekali buat kelestarian lingkungan kita gitu ya. Jadi bagaimana proses pembusukan ini nanti bisa menjaga alam kita untuk tetap lestari seperti itu ya. Bayangkan ketika tidak ada proses pembusukan, maka tumbuhan yang mati, hewan yang mati, bahkan manusia gitu ya. Ketika tidak ada proses pembusukan, maka tentu akan penuh ya bumi kita dengan tadi sampah dan lain sebagainya yang tidak bisa terurai. Baik, jadi kira-kira seperti itu gambarannya kimia lingkungan ya. Jadi nanti kita akan membahas proses-proses kimia yang terjadi di lingkungan seperti itu. Oke, nah ini slide ya yang nanti akan menggambarkan ataupun menggambarkan pembahasan kimia lingkungan ya. Jadi kalau kita breakdown, lingkungan itu kan terdiri dari 5 komponen utama ya. Saya rasa ini sudah sudah kalian ketahui gitu ya, apa saja. Ada yang pertama ada udara ataupun atmosfer ya. Kemudian ada apa lagi? Ada air ya, atau komponennya itu adalah hidrosfer. Kemudian yang ketiga ada apa lagi? Ada makhluk hidup ya. Makhluk hidup selain manusia itu adalah biosfer ya. Kemudian yang keempat itu ada manusia itu sendiri, atau kita menyebutnya sebagai komponen antroposfer. Dan yang keempat itu adalah tanah atau bumi gitu ya. Kita menyebutnya sebagai geosfer. Jadi nanti kita akan menghubungkan ya proses-proses kimia, reaksi kimia yang terjadi di masing-masing komponen lingkungan tersebut ya. Jadi misalnya di kimia atmosfer gitu ya. Di kimia atmosfer itu nanti kita akan melihat ya seperti apa misalnya proses terjadinya pencemaran udara gitu ya. Partikulat yang ada di udara, bagaimana cara menganalisisnya, kemudian bagaimana cara mengatasi ketika terjadi pencemaran udara dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang di hidrosfer nanti akan cukup kompleks gitu ya, karena kemudian hidrosfer ataupun air ini menjadi sangat krusial bagi kita ya. Jadi air itu bisa menjadi suatu indikator terjadinya kerusakan lingkungan ya. Jadi kalau misalnya kondisi air di suatu badan perairan ataupun di lingkungan itu baik ya, bersih, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan sekitar itu masih asri ataupun masih terjaga seperti itu ya. Apa saja nanti di materi hidrosfer ini akan kita pelajari, cukup banyak ya. Nanti kita bisa belajar terkait dengan alkalinitas air gitu ya. Jadi bagaimana pH ya, karakteristik air seperti pH dan lain sebagainya, tadi alkalinitas gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari konsep reaksi
reduksi dan oksidasi di air ya. Saya rasa kalian juga sudah paham ya terkait dengan itu. Reaksi reduksi dan oksidasi seperti itu ya. Kemudian juga ada biosfer ya. Di biosfer itu nanti kita yang akan kita pelajari apa? Yang keterkaitan reaksi-reaksi kimia makhluk hidup ya. Seperti apa? Makhluk hidup melibatkan bakteri misalnya ya, fermentasi dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah antroposfer. Nah ini yang menarik ya teman-teman sekalian, karena di bagian antroposfer ini nanti kita akan melihat bagaimana sih pengaruh manusia gitu ya, kita antroposen gitu ya terhadap lingkungan. Ini nanti kita akan cukup dalam pembahasannya. Dimulai dari misalnya bagaimana pengaruh industri ya, industrialisasi ataupun industri terhadap tadi kelestarian lingkungan gitu ya. Kemudian bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh manusia gitu ya untuk menjaga kelestarian alam. Nanti kita akan mengenal di situ green chemistry atau kimia hijau gitu ya. Jadi ada beberapa rule gitu ya ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan ya. Jadi bagaimana ketika mereka menggunakan kimia gitu ya, karena biasanya kimia itu kan cenderung dikonotasikan selalu negatif ya, selalu memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Tapi di green chemistry nanti akan dibahas bagaimana cara-cara agar kimia itu tetap bisa kita gunakan karena sangat bermanfaat ya untuk bisa menunjang kehidupan kita, tapi nanti kimia itu juga tidak memberikan dampak yang ekstrim gitu ya, ataupun tidak memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian yang terakhir itu nanti kita akan melihat kimia yang ada di geosfer atau di tanah gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana karakteristik tanah gitu ya, struktur tanah ya. Selain tanah juga biasanya kita akan melihat kita akan melihat sedimen biasanya ya, sedimen seperti itu, karena sedimen ini biasanya menjadi satu indikator juga gitu ya terhadap kondisi lingkungan gitu ya. Misalnya sedimen yang ada di sungai tertentu gitu ya, itu komposisinya akan mencerminkan kualitas dari sungai tersebut ya, karena biasanya zat-zat yang berbahaya seperti logam berat dan sebagainya itu akan bisa terdeposisi di tanah ataupun di lumpur yang ada di sungai tersebut seperti itu ya. Baik, seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan sudah ada bayangan terkait dengan mata kuliah kimia lingkungan ini yang nanti akan sama-sama kita lihat pembahasannya di mata kuliah kimia lingkungan ya. Seperti yang saya disebutkan di awal gitu ya. Mata kuliah ini nanti akan sangat bermanfaat buat kalian untuk bisa menghadapi mata kuliah yang lain di teknik lingkungan ya. Jadi ilmunya nanti akan menjadi dasar bagi kalian untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang lain di bidang teknik lingkungan seperti itu ya. Jadi saya harap nanti kalian bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik gitu ya, bisa diserap ilmunya dan nanti bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Baik, demikian sedikit overview dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi kalian yang masih bertanya-tanya apa sih itu kimia lingkungan, apa yang akan kalian pelajari, siapa yang akan mengajar kalian, dan lain sebagainya. Baik, mungkin demikian ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Dan nanti untuk perkuliahannya pada semester ini kita akan menggunakan sistem hybrid ya. Sistem hybrid, jadi nanti akan ada sebagian yang mungkin masuk ke kelas dan ada sebagian lagi yang online seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu ataupun tidak ini kita semua. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera untuk Indonesia.